Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir dari tahun ajaran ini untuk mata pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi pekan depan sudah mulai ujian akhir. Nah, tentunya sebagaimana di awal mungkin disampaikan, jumlah pertemuan saat ada pandemi ini pada tahun ajaran ini lebih sedikit dibandingkan tahun ajaran kemarin, sehingga tentu agak berbeda target yang didapatkan antara tahun ajaran kemarin dan sekarang. Ala kulli hal, untuk pelajaran inti dari Tauhidul Asma wa Sifat maka telah selesai, bisa dikatakan demikian, karena selebihnya adalah bab-bab tentang rukun iman yang lain, iman terhadap hari akhir, iman terhadap takdir. Yang iman terhadap takdir ini sungguhnya masih ada kaitannya dengan perbuatan Allah, pembahasan tentang perbuatan Allah, karena itu mentakdirkan adalah bagian dari perbuatan Allah. Akan tapi tidak secara khusus dan spesifik membahas tentang Tauhidul Asma wa Sifat, tetapi membahas tentang rukun iman. Lalu kemudian beberapa pembahasan yang lain dalam akidah wasithiyah ini. Karena ini pertemuan terakhir para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dan para santri putra dan putri Ma'had Al-Ilmi di Yogyakarta, maka akan saya sampaikan tidak dengan sebagaimana biasanya membaca matan, karena tidak cukup waktunya satu pertemuan untuk sampai selesai kitab ini. Saya mencoba untuk meringkas setiap babnya, sehingga yang kita dapatkan adalah ringkasannya, dan alhamdulillah untuk matan dan terjemahan sudah mudah didapatkan, meskipun sebagian terjemahan ada sebagian kesalahan. Namun insya Allah melalui penjelasan yang Ana sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, insya Allah hal kesalahan tersebut bisa difahami dan bisa diluruskan melalui memahami penjelasan yang saya sampaikan di awal-awal. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab tentang al-iman bil yaumil akhir. Jadi kita mencoba pada pertemuan kali ini untuk meringkas bab iman terhadap hari akhir dan bab iman terhadap takdir serta hakikat iman sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. 3 itu setidaknya. Sehingga mungkin bab penutup, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka ini mungkin tidak tercapai pada pertemuan kali ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah,
Semoga seandainya nanti dimudahkan oleh Allah, kelanjutan dari syarah wasitiyah ini secara rinci dari mulai iman terhadap hari akhir mungkin akan saya siarkan di channel YouTube Kajian Tauhid sebagai fasilitas bagi khususnya santri Muad Ilmi untuk mempelajari kelanjutan dengan detail dari mulai iman hari akhir sampai ke terakhir. Kali ini ringkasannya ya, insyaallah ta'ala. Ma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Pembahasan apa saja yang masuk ke dalam iman terhadap hari akhir. Mari kita baca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekedar mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Wa minal imani bil yaumil akhir, di antara iman terhadap hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap seluruh berita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, setelah kematian. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa ini adalah definisi yang menyeluruh tentang makna beriman terhadap hari akhir. Bahwa iman hari akhir itu sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pokoknya seluruh berita yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan prosesi setelah kematian. Itulah iman terhadap hari akhir. Oleh karena itu, pada matan-matan kalimat-kalimat matan setelahnya dalam bab ini, maka bisa dibagi-bagi di sana ringkasan dari bab ini, yaitu bahwa isi iman terhadap pelajaran iman terhadap hari akhir di akidah wasitiyah ini, meliputi yaitu definisi iman terhadap hari akhir yang sudah kita lalui. Kemudian 16 pembahasan tentang prosesi hari akhir yang disebutkan dalam kitab Wasitiyah ini. Ya, 16 pembahasan terkait dengan prosesi hari akhir. Di bab ya. Baik, saya tampilkan whiteboard virtual. Semoga bisa membantu. Ya. Jadi bab yang keempat dari iman dari apa? Dari wasitiyah ini, bab keempat dari wasitiyah ini adalah, atau bab ketiga ya, bab ketiga dari wasitiyah ini, yaitu bab tentang iman terhadap hari akhir. Nah, meliputi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang definisi. Tadi sudah kita lalui definisi iman terhadap hari akhir. Kemudian yang kedua tentang prosesi
Hari akhir, prosesi hari akhir. Kalau kita amati isi dari wasitiyah ini, setidaknya ada 16 pembahasan. Yang pertama adalah tentang fitnah kubur. Yang pertama adalah tentang fitnah kubur, nikmat kubur, dan siksa kubur. Fitnah, nikmat, dan siksa kubur. Kemudian diteruskan tiupan sangkakala. Kemudian berikutnya adalah bangkitnya manusia dari kubur, kebangkitan. Kemudian kebangkitan dari alam kubur. Saya ulangi, ya, kebangkitan dari alam kubur. Kemudian berikutnya adalah yaitu tentang dekatnya matahari. Kemudian berikutnya adalah tentang mizan, timbangan. Mizan, timbangan. Kemudian berikutnya adalah tentang yaitu catatan amal, diwan, catatan amal. Kemudian berikutnya adalah tentang hisab. Kemudian berikutnya tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah tentang sirat, jembatan atau sirat. Ya. Berikutnya adalah tentang kontorah. Kontorah ini juga jembatan, tapi beda dengan sirat. Kemudian berikutnya adalah pertama kali yang meminta dibukakan pintu surga. Pertama kali yang meminta dibukakan pintu surga. Kemudian berikutnya tentang syafaat. Dan berikutnya tentang pengeluaran sebagian pelaku maksiat tanpa syafaat. Pengeluaran sebagian pelaku maksiat dari neraka tanpa syafaat. Tapi murni rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, berikutnya adalah tentang surga dan tentang neraka. Inilah pembahasan-pembahasan. Nanti terkait dengan surga ada sub pembahasan. Sehingga kalau di total jumlahnya 16. Nah, inilah prosesi hari akhir yang dibahas di akidah wasitiyah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ikuti ringkasan singkat yang akan Ana bawakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk menyampaikan secara singkat mengingat waktu.
Ya, terkait dengan yaitu fitnah, nikmat dan siksa kubur. Jadi isi dari fitnah, fitnah itu ujian, fitnah kubur berarti ujian di alam kubur. Terkait dengan isi dari fitnah, ya, di dalam kitab ini dibawakan pertanyaan man rabbuka, siapa sesembahanmu. Jadi rabbuka itu bukan siapa penciptamu, penekanannya bukan di situ, tapi siapa sembahan. Dan madinuka, apa agamamu, dan man nabiyuka, siapa nabimu, siapa nabimu. Itu isi dari fitnah kubur atau ujian di alam kubur. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah dua malaikat, Al-Munkar dan An-Nakir. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang ada dalam silsilah as-sahihah Syalbani. Kemudian apa? Yang ditanya apa? Yang ditanya, pada saat ditanya, ruh seorang mukmin akan dikembalikan ke jasad. Begitu pula ruh orang kafir. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini sahih. Dan yang ditanya adalah orang mukmin, orang kafir maupun munafik. Baik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun selain umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keumuman ayat yang ke-27 dalam surat Ibrahim. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun hasil ujiannya, hasil fitnah kubur ini terbagi dua secara garis besar, yaitu yang tidak bisa menjawab dan yang bisa menjawab. Yang tidak bisa menjawab tentunya orang kafir, orang munafik. Dan yang bisa menjawab adalah orang mukmin. Ini berdasarkan keumuman ayat ke-27 dari surat Ibrahim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Walaupun nanti ada penjelasan secara lebih rinci apakah yang bisa menjawab adalah setiap orang yang beragama Islam bagaimanapun tingkat keimanannya. Ini ada pembahasannya dalam masalah ini. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun nikmat kubur, jika seandainya seseorang itu mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka Allah akan anugerahkan kenikmatan kubur. Berdasarkan hadis yang sahih, beberapa nikmat kubur seperti digelarkan hamparan dari surga, pakaian dari surga, dan seterusnya. Adapun tentang siksa kubur, maka secara global siksa kubur terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yaitu sebab siksa kubur ya maksudnya. Sebab siksa kubur terbagi menjadi dua. Sebab globalnya seseorang tidak mengenal Allah, melantarkan perintahnya dan bermaksiat kepadanya. Adapun sebab secara terperinci, maka ini ada di dalam dalil terkait dengan dosa apa yang kemudian disebutkan siksa kuburnya. Ya, seperti bentuk adapun bentuk-bentuk siksa kubur ya banyak di dalam hadis, seperti kegelapan dan seramnya alam kubur, azab kubur dengan bentuk dipukul dengan pemukul besi yang besar, kemudian azab kubur dengan dibelilit ular, azab kubur dengan ditampakkan neraka dan seterusnya.
Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Ya. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang tiupan sangkakala, maka perlu diketahui bahwa kiamat itu ada dua, kiamat kecil yaitu maut, matinya setiap orang. Adapun kiamat besar bahwa hari di mana manusia hari di mana hancurnya seluruh alam semesta, mati semua kecuali yang Allah kecualikan, dan hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Baik, itulah kiamat besar. Adapun tentang kiamat besar, maka dalilnya Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma', kitab-kitab Samawiyah dan akal. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tanda kiamat besar, maka ada tanda kecil dan ada tanda besar. Dan tanda-tanda besar jumlahnya ada 10. Adapun tanda-tanda kecil adalah kejadian-kejadian yang mendahului peristiwa kiamat besar yang kebanyakannya jaraknya dengan kiamat tersebut jauh jika dibandingkan dengan tanda-tanda yang besar. Baik. Kemudian adapun tanda-tanda kiamat besar seperti tanda-tanda besar dari kiamat besar, karena tanda-tanda kiamat besar itu ada dua, yaitu tanda-tanda kecil, sugro, dan tanda-tanda besar, kubro. Tanda-tanda kecil tadi, kejadian-kejadian yang mendahului peristiwa kiamat besar yang kebanyakannya jaraknya dengan kiamat tersebut jauh. Kemudian adapun tanda-tanda kubro besar dari kiamat besar adalah ada 10, munculnya Dajjal, kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan seterusnya. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dabah, Dukhon, dan seterusnya. Baik, terkait dengan tiupan sangkakala, yaitu trompet sangkakala, peristiwa yang mengerikan ini akan terjadi pertama kali pada hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala, As-Sur, oleh malaikat peniupnya dengan perintah Allah. Jadi peristiwa yang mengerikan yang akan terjadi pertama kali pada hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat peniupnya dengan perintah Allah. Yang diistilahkan trompet sangkakala dalam bahasa Arab adalah As-Sur. Ya, As-Sur arti secara bahasa adalah tanduk. Secara istilah syariat ya sangkakala yang yaitu trompet sangkakala yang sangat besar, malaikat peniupnya telah memasukkan ke dalam mulutnya, siap untuk meniupnya, dan dia sedang menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniupnya. Baik. Jumlah tiupan sangkakala ada dua. Tiupan pertama yaitu tiupan mengejutkan dan akibatnya adalah semua yang di langit dan di bumi terkejut lalu mereka mati kecuali yang Allah kecualikan. Adapun tiupan yang kedua ini tiupan kebangkitan, yaitu akibat dari tiupan ini mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Baik, berikutnya kebangkitan dari alam kubur. Kebangkitan dari alam kubur. Ya. Bangkitnya manusia dari alam kubur dalam keadaan tidak bersandar, telanjang, dan tidak berkhitan. Tidak bersandar, tidak bersandal, telanjang, dan tidak berkhitan. Jadi ketika manusia dibangkitkan, maka manusia akan tumbuh dari tulang yang sangat kecil yang terletak di bagian bawah tulang ekor setelah turunnya hujan pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim.
Baik. Kemudian berikutnya adalah dahsyatnya padang mahsyar. Jadi Allah akan mengumpulkan seluruh manusia setelah mereka bangkit dari alam kubur, mereka berjalan menuju mahsyar, sebuah tempat di mana Allah akan kumpulkan makhluk yang pertama hingga yang terakhir. Mahsyar itu sebuah tempat yang rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak pula ada gunung maupun bukit. Tempat yang rata, semua makhluk akan berkumpul di sana. Nah, dekatnya matahari dengan manusia. Berapa jaraknya dengan kepala manusia? Berdasarkan hadis yang sahih, matahari dekatkan kepada manusia sejauh 1 mil. Sejauh 1 mil. Baik, ini tentu jarak yang sangat dekat. Kemudian, apakah ada orang yang selamat dari sengatan matahari pada hari saat matahari didekatkan dengan kepala manusia tersebut? Jawabannya ada, yaitu golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah. Inilah yang selamat. Pengaruh sengatan matahari, karena demikian panas sengatannya, maka manusia berkeringat. Ada yang menenggelamkan manusia tersebut sesuai dengan kadar, saya ulangi, dan menenggelamkan keringat tersebut menenggelamkan manusia sesuai dengan kadar dosanya sewaktu di dunia. Dan paling dalam keringat seorang menenggelamkan dirinya adalah setinggi mulutnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya ditegakkan timbangan amal hamba dan catatan amal serta pelakunya. Baik, mizan itu adalah timbangan. Mizan adalah timbangan. Yang ditimbang apa saja? Yang ditimbang adalah amal hamba. Satu, sebagaimana tadi saya sampaikan, amal hamba. Yang kedua, catatan amal. Dan yang ketiga, pelakunya. Tetapi walaupun yang ditimbang pelakunya, tetapi tentunya tetap berdasarkan amalnya sewaktu di dunia. Bukan berdasarkan gemuk atau kurusnya badan seseorang. Kemudian tentang diwan, yaitu catatan amal. Di antara peristiwa yang mencekam yang akan terjadi pada hari kiamat adalah dibuka dan dibagikannya kitab-kitab catatan amal kepada para pemiliknya. Pembagian ini adalah penentu apakah seorang hamba termasuk golongan yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki lagi abadi, atau justru mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan yang hakiki serta abadi pula. Ya. Cara menerima kitab catatan amal yaitu berdasarkan penjelasan Syekhul Islam Taimiyah dengan 3 cara. Dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dan dari balik punggung. Akan tetapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang menerima catatan amal dari balik punggung itu sama orangnya dengan orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Artinya apa? Dia menerima dengan tangan kiri sembari menjulurkan ke arah belakang punggungnya. Ya. Kemudian tentang hisab orang-orang yang beriman terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sebagian orang yang beriman ada yang tidak dihisab dan tidak diadab karena kesempurnaan tauhid mereka. Ini keutamaan belajar tauhid dan mengamalkan. Dan berikutnya, sebagian orang yang beriman dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian sebagian orang yang beriman lainnya diperinci dan sulit hisabnya sesuai dengan dosanya. Ya. Adapun hisab orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka ini tentunya ketika mati dalam keadaan kafir tidak akan dihisab sebagaimana hisabnya orang-orang yang beriman.
orang-orang yang beriman akan ditimbang amalan-amalan baiknya dengan amalan-amalan jeleknya. Orang-orang kafir sudah tidak memiliki kebaikan. Ya. Kemudian terkait dengan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dengan dalam hadis airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dua pancuran bersumber dari Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang mengalirinya, satu pancuran dari emas dan pancuran lainnya dari perak. Ya, lebar dan panjang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Baik, ini keduanya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian adapun yang terhalangi dari meminum, terhalangi dari meminum air di Al-Haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama menjelaskan adalah suatu kaum yang murtad dari agamanya, dan yang datang dan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang enggan dan sombong untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jembatan As-Sirat, perlu diketahui bahwa tidak ada jalan untuk bisa mencapai surga melainkan harus melewati jembatan yang dibentangkan di atas gelegaknya panasnya api neraka, agar semua orang, baik orang kafir maupun muslim, meniti di atasnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan pasti mendatanginya. Seperti dalam surat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1 sampai 72. Ya. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada dua sisi as-sirat tergantung banyak pengait yang menyambar. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Maka siapa yang tersambar, yaitu yang ketika di dunia mereka tersambar oleh syubhat dan syahwat. Jadi ini hubungannya erat sekali dengan dua penyambar di dunia, yaitu syubhat dan syahwat. Siapa yang di dunia ini tersambar syubhat dan syahwat, maka ketika melewati as-sirat, jembatan as-sirat pun akan tersambar pengait yang ada pada dua sisi as-sirat yang menyambar. Baik. Kemudian al-qantarah adalah jembatan antara surga dan neraka. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa al-qantarah itu merupakan jembatan ujung penyempurna dari jembatan as-sirat. Setelah itu langsung surga. Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa al-qantarah itu merupakan dua jalan yang berbeda dari as-sirat. Kejadian di al-qantarah itu apa? Jadi ketika orang-orang yang beriman telah mampu melewati neraka dengan jembatan as-sirat, kan dibentangkan di atas neraka, lalu mereka tertahan di qantarah, jembatan qantarah, sebuah tempat antara surga dan neraka. Lalu mereka saling kisos, tuntut balas terkait dengan kezaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia, sampai bersih dan suci. Baru setelah itu mereka diizinkan masuk surga. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi penduduk surga satu sama lain ini sebelum masuk surga, maka mereka akan saling membalas, minta ganti rugi, kisos terkait dengan kejadian mereka sewaktu di dunia. Sampai benar-benar mereka bersih hatinya, tidak ada menggerutu, tidak ada jengkel, tidak ada dendam. Baru mereka masuk ke dalam surga.
Baik. Kemudian tentang syafaat. Tentang syafaat. Nah ini jembatan Qantoroh, baru pembahasan tentang syafaat. Ini kurang ya, pembahasan tentang syafaat. Jadi dibahas di dalam wasitiyah ini tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meliputi syafaat uzma, syafaat paling agung. Syafaat ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyafaati seluruh manusia ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu manusia merasakan kesusahan, penderitaan yang sangat besar sehingga mereka mendatangi para nabi alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang bisa mensyafaati kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah syafaat untuk penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Karena ketika penduduk surga telah melewati as-sirat, mereka mendapati pintu surga tertutup. Mereka minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah, artinya untuk mensyafaat. Mensyafaat itu berdoa kepada Allah. Tapi di akhirat, ini syafaat di akhirat maksudnya, mensyafaati maksudnya meminta, maksudnya adalah memintakan, berdoa, memintakan kepada Allah Ta'ala agar membukakan pintu surga. Kemudian syafaat yang ketiga dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk paman beliau Abu Thalib agar diringankan azab, walaupun kekal selamanya di neraka. Sedangkan syafaat yang umum itu kan syafaat khusus, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melakukannya, yaitu syafaat maksudnya memintakan kepada Allah Ta'ala untuk kepentingan orang lain. Adapun syafaat yang umum bisa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selain beliau dari para nabi alaihi wasallam lainnya, para malaikat dan orang-orang soleh dari kaum mukminin. Ini ada 3, yaitu syafaat orang-orang yang beriman yang berhak masuk neraka, yang divonis masuk neraka dan namun tidak jadi dimasukkan ke neraka. Yang namun tidak dimasukkan ke neraka. Sudah divonis masuk neraka dari kaum muslimin, tapi disyafaati oleh mungkin temannya yang soleh dulu sesama di dunia, sama-sama ngajinya, sama-sama dan seterusnya. Karena yang bisa mensyafaati dengan syafaat ini bukan hanya Rasulullah SAW, orang-orang soleh dari kaum muslimin. Dan bisa jadi orang-orang soleh tersebut adalah teman-teman seseorang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Teman-teman pengajian, teman pengurus masjid dan seterusnya. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, syafaat yang kedua dari syafaat umum ini adalah syafaat untuk orang-orang yang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Untuk bisa keluar, salah satu jalannya adalah dengan syafaat umum ini. Kemudian yang ketiga adalah syafaat bagi penduduk surga untuk meninggikan derajat mereka dan menambah keutamaan mereka. Jadi sudah masuk surga pun bisa jadi seorang masih membutuhkan bantuan temannya yang mungkin yang tingkat surganya lebih tinggi, yang mendapatkan keutamaan lebih besar, yang saleh, agar supaya diri orang tersebut yang telah masuk surga dan diri orang tersebut yang telah digolongkan sebagai penduduk surga untuk bisa derajatnya naik di surga dan keutamaannya bertambah. Baik, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang pengeluaran sebagian pelaku maksiat dari neraka dengan rahmat Allah Ta'ala tanpa syafaat, ini menunjukkan bahwa sangat mudah bagi Allah tanpa proses syafaat, ada teman yang mintakan kepada Allah. Tanpa itu semua langsung saja dikeluarkan pelaku maksiat yang masuk ke dalam neraka dengan murni rahmat Allah Ta'ala tanpa syafaat. Baik. Kemudian tentang surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sangat luasnya surga Allah Ta'ala.
dan penghuninya kekal di dalamnya. Dan surga sudah ada dari sekarang dan akan. Surga Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi, sehingga mencukupi bagi seluruh penduduk dunia yang masuk ke dalamnya. Bahkan setelah seluruh penduduk dunia masuk ke dalamnya, masih ada tempat kosong di surga. Kemudian Allah ciptakan penghuni surga lain untuk menempatinya. Adapun neraka, tempat pembalasan bagi orang-orang kafir, musuh Allah Ta'ala, mereka kekal di dalamnya, dan neraka itu sudah ada sekarang dan abadi. Baik. Selesai tentang bab, ringkasan bab iman terhadap hari akhir. Kita beralih pada bab yang keempat, yaitu bab tentang iman terhadap takdir. Bab tentang iman terhadap takdir. Al-Qadar itu sama dengan at-takdir. Karena secara bahasa Al-Qadar itu at-takdir. Adapun takdir itu secara istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam dalam ucapan yang lain, yaitu ilmu Allah dan penulisan Allah, penulisan yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan penulisan Allah sesuai dengan apa? Kehendaknya dan sesuai dengan penciptaannya. Itulah takdir. Jadi meliputi 4 hal yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasitiyah ini, yaitu bagian-bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Ada 4 perkara yang wajib diimani terkait dengan takdir, yaitu 1 ilmu Allah, 2 penulisan Allah, 3 kehendak Allah, 4 penciptaan oleh Allah. Penciptaan Allah itu maksudnya penciptaan oleh Allah. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan al-qadar, yaitu ilmullahi wa kitabatihi al-mutabiqah li masyiatihi wa khalqihi. Ilmu dan penulisan Allah terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan penciptaan olehnya. Jadi ada 4 perkara yang wajib kita imani terhadap hari takdir berdasarkan definisi ini. Dan ini disebutkan dalam wasitiyah, 4 perkara ini, yaitu yang pertama ilmu Allah, 2 penulisan Allah, 3 kehendak Allah, 4 penciptaan oleh Allah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, mari kita fahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam masalah bab takdir ini, bahwa kita harus meyakini tentang ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum, sedang, dan yang akan terjadi. Dan seandainya sesuatu itu terjadi nanti, seandainya sesuatu itu yang tidak diciptakan lalu kemudian Allah ciptakan, tidak terjadi lalu kemudian Allah kehendaki terjadi, itu bagaimana? Allah Maha mengetahuinya semua itu. Adapun tentang penulisan oleh Allah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu beriman bahwa Allah Ta'ala di dalam hadis memerintahkan kepada pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan seterusnya dari apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Adapun tentang kehendak Allah, bahwa segala yang terjadi pasti Allah kehendaki. Kalau nggak terjadi pasti tidak Allah kehendaki.
Itu prinsip kehendak Allah. Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi kok tidak dikehendaki Allah, kok di luar kehendak Allah. Kemudian adapun yang terakhir yaitu terkait dengan penciptaan oleh Allah, bahwa segala yang terjadi pasti itu segala sesuatu selain Allah dan itu terjadi ada, maka pasti itu ciptaan Allah. Jadi jangan ragu-ragu, misalnya arsy Allah. Arsy Allah adalah sesuatu selain Allah. Kalau dikatakan arsy Allah itu makhluk atau bukan, langsung pasti. Kecuali kalau penyandaran itu sifatnya bukan penyandaran makhluk pada al-khaliq. Kalau arsyullah itu kan arsy makhluk, Allah al-khaliq. Berarti jenis idhofahnya, penyandarannya, karena mudhof ilaih, adalah penyandaran makhluk kepada sang pencipta, al-khaliq. Tetapi ada jenis penyandaran, bukan penyandaran makhluk pada al-khaliq, tetapi penyandaran sifat kepada yang disifat. Sifat kepada yang disifat, yaitu Allah. Contohnya misalnya, tangan Allah, wajah Allah, rahmat Allah. Kita katakan itu semua adalah sifat Allah, rahmat, tangan, wajah, sifat Allah dan bukan makhluk. Kalamullah, firman Allah, firman Allah bukan makhluk. Tetapi kalau penyandaran itu sesuatu yang terpisah dari Allah, berdiri sendiri, lalu disandarkan kepada Allah, maka itu penyandaran makhluk pada sang pencipta. Tapi kalau tidak bisa terpisah, seperti wajah Allah dan seterusnya tadi, maka itu penyandaran sifat kepada yang disifati. Baik, segala sesuatu selain Allah yang terpisah dari Allah, maka itu pasti makhluk. Baik, berikutnya, kalau makhluk berarti pasti itu diciptakan oleh Allah, karena ada wujudnya, terjadi, dan seterusnya. Baik, kemudian bab yang berikutnya, di bab iman terhadap takdir, isinya 4, yaitu tentang ilmu Allah, tentang penulisan Allah, kemudian tentang apa? Kehendak Allah, tentang kehendak Allah, dan yang keempat adalah tentang penciptaan oleh Allah. Penciptaan oleh Allah. Kemudian di akhir-akhir bab tentang takdir, penulis menyatakan bahwa walaupun Allah itu mentakdirkan segala sesuatu, dan artinya Allah mengetahui segala sesuatu tersebut, juga sebelum sesuatu itu terjadi Allah menulisnya, kemudian baru terjadi ketika Allah menghendakinya, dan baru terjadi ketika Allah menghendakinya dan menciptakannya. Nah, keyakinan seperti ini tidak boleh jadi alasan untuk bermaksiat kepada Allah. Kan sudah ditakdirkan. Mengapa saya tidak boleh bermaksiat? Tidak boleh berkata seperti itu. Mengapa? Karena takdir itu terkait dengan kehendak Allah yang kauni. Di sana ada kehendak Allah yang syar'i. Tidak boleh kita hanya memikirkan dalil-dalil dan melaksanakan dalil-dalil iradah kauniyah Allah, sementara menafikan, meniadakan dalil tentang kehendak Allah yang syar'i. Oleh karena itu, walaupun kita sudah dijelaskan tentang wajibnya mengimani tentang ilmu Allah, kitabatullah, masyiatuh, dan khalqullah, maka tetap kita harus mengingat, saya ulangi, tetap harus kita meyakini bahwa Allah merintahkan para hambanya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah juga melarang hamba-hambanya. Saya ulangi, kita harus yakin Allah merintahkan para hambanya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga melarang hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengkabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang adil.
Dan Allah meridai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak meridai kekafiran. Nah, ini kan iradah syar'iyah seperti ini. Sehingga nggak ada alasan. Nah, kan semua sudah takdirkan. Tidak, kamu kan diperintah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Ikuti itu. Sebagaimana ambil sebab untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana kamu ngambil sebab untuk kenyang, untuk tidak kepanasan di dunia. Kamu kan tidak beralasan bahwa biarkan saja, nggak usah makan, nanti kan kalau takdirnya kenyang akan kenyang. Biarkan saja, nggak usah berteduh di tengah jalan, di aspal yang terik panas. Nanti kalau ditakdirkan yaitu berteduh, akan berteduh dengan sendirinya. Kalau ditakdirkan dingin, akan dingin dengan sendirinya. Tidak. Anda mengambil sebab dalam urusan dunia. Tapi mengapa Anda beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat? Nih. Kemudian berikutnya bab yang kelima. Bab yang kelima. Bab yang kelima adalah bab tentang iman. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Iman sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalilnya bahwa definisi iman ini telah diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari mengatakan wahwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu dari ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan dengan al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Kurang lebihnya demikian kata-katanya, lafadznya. Dua definisi ini tidak saling bertentangan. Intinya iman itu paling mudah ya definisi Imam Al-Bukhari. Tidak saling bertentangan dengan definisi ulama yang lain. Iman itu ucapan dan perbuatan. Sudah umum, baik itu ucapan dan perbuatan hati maupun ucapan dan perbuatan zahir. Karena hati itu bisa berucap, yaitu berupa keyakinan dan pembenarannya. Hati itu bisa berbuat, yaitu berupa gerakan hati yang membuahkan amal zahir dan ucapan lisan. Seperti niat, ikhlas, tawakal, takut, cinta, harap. Sementara lisan zahir juga bisa berucap. Seperti mengucapkan syahadatain misalnya. Kemudian anggota tubuh lahir juga bisa beramal seperti sholat, puasa, zakat. Baik. Itu definisi iman. Dan definisi iman ini diambil dari dalilnya, diantaranya diantaranya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Kemudian disebutkan perwakilan-perwakilannya. Cabang iman ucapan, itu ucapan lisan ditujukan ucapan la ilaha illallah. Cabang iman amal anggota tubuh lahir ditujukan oleh menyingkirkan gangguan. Cabang iman hati ditujukan oleh malu. Cabang iman keyakinan ditunjukkan oleh ucapan la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah yang benar tentunya harus ada keyakinan dalam hati. Jadi definisi iman diambil dari dalil. Di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tadi. Baik. Kalau iman bertambah dan berkurang dalilnya ya, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 173, fazadahum iman. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Kalau ada pertambahan berarti maknanya ada pengurangan. Juga demikian dalam hadis Abu Hurairah tadi disebutkan, yaitu Al-Bukhari dan Muslim tadi, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kan iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Adapun aliran sesat dalam masalah keimanan, dan ini sangat penting sekali, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Wasithiyah ini setelah menunjukkan keyakinan yang benar dan dalilnya, baru menunjukkan apa? Baru menunjukkan
keyakinan sesat. Keyakinan sesat. Saya ulangi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Wasithiyah ini setelah menjelaskan keyakinan yang benar, ada pun dalilnya dari ulama yang mensyarahnya. Lalu menyebutkan tentang keyakinan sesat dan bantahannya. Dalil bantahannya. Aliran sesat dalam masalah iman. Yang pertama adalah Khawarij, kelompok Khawarij atau Haruriyah dan Mu'tazilah. Ini kelompok yang ghulu, ahlul ifrat, berlebih-lebihan, melampaui batasan syariat. Mereka melampaui batasan syariat, berlebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar di bawah dosa kekafiran. Mereka vonis, Khawarij, Haruriyah dan Mu'tazilah ini memvonis pelaku dosa besar, padahal nggak sampai melakukan kekafiran, di dunia keluar dari keimanan. Adapun di akhirat kekal di neraka. Di dunia pokoknya keluar dari keimanan. Kalau di akhirat kekal di neraka. Keluar dari keimanan itu kalau menurut Khawarij kafir, tapi kalau Mu'tazilah tidak mukmin, tidak kafir. Al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Pokoknya keluar dari keimanan. Tidak boleh dikatakan mukmin. Tapi tidak pula dikatakan kafir, kata Mu'tazilah ini. Itu di dunia. Tetapi di akhirat mereka sepakat. Pelaku dosa besar kalau mati belum bertobat maka kekal di neraka. Waliyadzubillah, ini satu hal yang keyakinan yang salah. Bantahan syubhatnya ada di dalam wasitiyah ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 178. Allah menamai pembunuh, saya ulangi, Allah menyebut pembunuh dengan saudara seiman yang dibunuh. Padahal pembunuhan dosa besar. Artinya tidak mengeluarkan status dari keimanan karena masih disebut oleh Allah dengan saudara yang seiman. Baik, dalam surat Al-Hujurat juga ada dalam wasitiyah ini. Ayat 9 sampai 10. Allah menyebut orang-orang yang saling berperang dengan mukminin. Ini artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan, memerangi kaum mukminin. Ketika di antara mereka saling berperang. An-Nisa ayat 92. Ayat ini berisikan tentang kafarah, denda tebusan. Merdekakan budak mukmin. Berdasarkan ayat tersebut, jika ada seorang yang terkena bayar kafarah zihar atau membunuh, lalu dia merdekakan budak mukmin, tapi pelaku dosa besar, maka sah kafarah menurut kesepakatan ulama. Adapun kelompok sesat yang kedua adalah Murji'ah dan Jahmi. Ini ahlu tafsir. Kelompok yang teledor. Mereka teledor dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar dikatakan oleh mereka ini sempurna keimanannya, sama seperti keimanan orang yang sempurna ketaatannya. Jadi orang paling fasiknya orang, paling besar dosa besar, paling parah melakukan dosa besarnya, pemabuk, zina dan seterusnya, itu imannya dikatakan sama dengan orang yang paling taat kepada Allah. Karena menurut mereka, ini syubhat mereka ini, keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Bantahannya ada dalam wasitiyah ini. Surat Al-Anfal ayat 2, di dalamnya terdapat pembatasan iman yang sempurna. Ada pada orang yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut. Berarti pelaku dosa besar, fasikin istilah untuk pelaku dosa besar, maka tidak termasuk orang yang beriman dengan keimanan sempurna. Kemudian bantahan yang berikutnya adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih. Dalam hadis ini orang yang sedang berzina, mencuri, mabuk dan merampas barang yang berharga, dinafikan keimanan yang sempurna pada diri mereka. Berarti tidak sama keimanan antara orang yang sempurna imannya dengan pelaku dosa besar. Secara logika saja tidak sama. Orang capek-capek sholat malam disamakan capek-capek berzina dan mabuk-mabuk. Ini akal yang mana yang dipakai? Kemudian, adapun keyakinan yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalilnya mereka pertengahan antara ifrad dan tafrid,
antara berlebihan melampaui batasan syariat dengan yang mengurangi batasan syariat. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar kalau di dunia berkurang keimanannya dan disebut fasik, namun masih muslim, tidak kafir. Sedangkan di akhirat kalau mati dalam keadaan seorang muslim mati meninggal dalam keadaan apa? Masih membawa dosa besar yang tidak ditobati, maka di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya, jika tidak maka Allah akan mengadabnya di neraka. Namun tidak kekal karena dia meninggal dalam keadaan muslim. Walaupun dia mabuk misalnya, zina. Kalaupun disiksa di neraka tidak kekal. Ya. Adapun jika Allah menghendaki, asalkan dosa orang tersebut adalah dosa yang di bawah kesyirikan akbar dan sekelasnya, maka yang seperti ini tetap ada potensi diampuni oleh Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah ampuni, maka Allah akan ampuni. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang kelima, bab penutup. Bab yang keenam ya, bab penutup. Alhamdulillah kita sampai pada bab yang keenam, yaitu bab penutup. Yaitu tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Dan manhaj mereka. Metodologi mereka di dalam beragama Islam. Dalam bab penutup ini disebutkan beberapa keyakinan dan manhaj yang menjadi ciri khas, yang merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Jadi Ahlussunnah lawannya adalah Ahlul Bid'ah, kebalikannya adalah Ahlul Bid'ah. Wal Jamaah kebalikannya adalah Wal Furqah. Wal Jamaah itu mengisyaratkan persatuan, sedangkan Wal Furqah adalah dan perpecahan. Ahlul Bid'ah wal Furqah, maka lawannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kebalikannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, di dalam bab penutup ini disebutkan beberapa keyakinan dan manhaj yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Perkara-perkara tersebut disebutkan oleh ulama dalam kitab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain dalam kitab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa perbedaan itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah? Karena memang mengapa perkara-perkara tersebut ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan dalam kitab-kitab akidah? Karena memang menjadi pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Jadi pada umumnya perkara yang disebutkan dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah karena ada salah satu atau lebih dari 3 perkara ini. Yang pertama perkara gaib, yang kedua perkara yang dalilnya qat'i, pasti dan jelas, dan yang ketiga adalah adanya penyelisihan al-bid'ah dan penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tersebut. Rata-rata kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah isinya itu salah satu di antara 3 atau lebih. Yang pertama tentang perkara gaib, iman terhadap hari akhir dan seterusnya, itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, perkara yang dalilnya qat'i, pasti dan jelas. Dan yang ketiga adalah perkara yang di situ al-bid'ah menyelisih dan menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena untuk membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-bid'ah wal furqah. Nah, di dalam kitab Al-Wasithiyah ini terkait dengan bab yang ke-6 ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yaitu yang pertama, khawatir waktunya tidak cukup, maka saya tuliskan poin-poin besarnya saja. Yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat.
sikap terhadap sahabat. Kemudian yang kedua, sikap terhadap sahabat ini dirinci lagi, sikap secara umum tentang tingkat keutamaan para sahabat, tentang sikap mereka terhadap ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sikap mereka terhadap istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bara, benci, berlepas diri dan jauh dari pendapat dan sikap ahlul bidah yang salah terhadap sahabat dan ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Adapun yang kedua tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka tentang karomah wali Allah. Sikap tentang karomah wali Allah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara kelompok yang menolak karomah dan antara kelompok yang berlebihan dalam menetapkan karomah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sikap atau manhaj ya. Ini manhaj atau sikap. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil. Bahwa ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Dan mereka berpegang teguh pula terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu salafus saleh, sahabat yang tokohnya adalah yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Salafus saleh tokohnya adalah sahabat radhiyallahu anhu, lalu kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah diantaranya mereka berpegang teguh dengan sunnah, bukan hanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sunnah tokoh dari salafus saleh yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap yang keempat adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Manhaj mereka tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tentang hak waliul amr dan tentang akhlak karimah. Tentang akhlak karimah. Akhlak karimah ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Wasitiyah. Ini menandakan bahwasanya ada hubungan erat antara akidah dengan akhlak yang karimah. Akidah yang benar jika diamalkan tuntutannya akan membuahkan akhlak yang karimah. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kelompok yang selamat lagi di dalam al-firqatun najiyah at-taifah al-mansur adalah al-jamaah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan bahwa taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala, dan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah al-jamaah. Nama lain, al-jamaah ini nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jamaah atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sunnah sahabatnya radhiyallahu anhu.
Kalau dikatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dikatakan berpegang teguh pula dengan sunnah sahabatnya radhiyallahu anhum artinya memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman sahabat, pemahaman dan pengamalan sahabat radhiyallahu anhum. Itulah sunnah sahabat. Pemahaman dan pengamalan mereka terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, Al-Hadis ini dan sunnah sahabat radhiyallahu anhum ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana mata uang itu ada dua sisinya yang harus lengket, maka ini pun juga demikian. Sebagaimana tidak bisa sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau memisahkan dalam hadis beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu menunjukkan gak cukup sunnah Rasulullah SAW saja. Gak cukup asal berdalil dengan Al-Quran dan Al-Hadis saja. Tapi cek pemahamannya, cek pengamalannya. Apakah sudah sesuai dengan pemahaman dan pengamalan sahabat, khulafair rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah hakikat bermanhaj salafus saleh di dalam beragama Islam. Mengamalkan, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai pula 1 tahun ajaran mempelajari akidah wasithiyah dan mengajarkannya. Segala hal yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi, dan jangan diikuti bahkan perbaiki. Dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tutup. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.